Oh no. We're here for a reason. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari M. Night Shyamalan yang membuat kita ini kangen dan rindu untuk berekreasi ke pantai. Nah, film ini berjudul Old. Sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Baik, baik. Cuman kayak pengen ke ini pantai lagi nih, pengen liburan. Gimana, Mas? Menenangkan pikiran nih Mas. Iya, menenangkan pikiran ke pantai. Tapi kalau Oke, misalkan kalau, pikiran ya. Mm-mm. Tapi kalau ternyata itu pantainya kayak gini ya mikir-mikir lagi kali Mas ya. Gimana Gimana? Mas? Gimana? Udah nonton ya ini ya? Barusan gue tonton nih Mas film Old Mas, film Old, filmnya si Night Shyamalan nih Mas ya. Hmm. Ini filmnya ini sih Mas ya, gue gimana ya Mas? Tadi gue sempat bilang Mas ini tipe yang film yang cukup menarik ya Mas ya. Bukan tipe gue sih, saya tipe film yang cukup menarik ya di kira-kira tuh waktu gue bilang report ke Mas tuh kurang lebih setengah jam di awal setelah menonton ya Mas ya. Nah tapi gue lihat film ini memang plot ceritanya dulu deh Mas ya. Plot cerita kan tentang keluarga lagi liburan, terus dia ketemu teman-teman baru, ketemu keluarga baru lah istilahnya yang lagi pada liburan juga ke dalam sebuah hotel. Terus hotelnya itu kayak manajernya tuh kayak minta untuk mau gak dikasih tempat lagi nih, gue kasih rahasia nih tempat yang harusnya nggak boleh kita info, tapi lu mau gak kita jadi privilege kita untuk kalian tuh bisa berlibur di pantai yang sangat indah gitu Mas, dibilangnya seperti itu ya Mas ya. Betul, private beach ya. Dan iya, private beach yang menurut gue tuh bikin kita kangen sama pantai di awal ya Mas ya. Bikin kita tuh kayak pengen liburan gitu, pengen ketemu orang baru, nggak terlalu ramai gitu, enak kayaknya Mas ya, bayangin ya Mas ya. Betul. Tuh ibaratnya tuh yang lagi berantem tuh bisa bayan kali Mas, gue bayangin Mas, orang-orang yang lagi berantem kalau ke tempat kayak gitu tuh kayak bisa merefleksikan diri atau introspeksi diri tuh enak banget Mas kalau gue bayangin Mas. Betul. Dan ternyata kan kalau secara cerita kan akhirnya mereka tuh ada kayak di sana ternyata mimpi buruk bagi mereka ya Mas ya. Betul. Ibaratnya. Nah, dan gue udah tonton nih Mas tadi Mas, hampir 2 jam ya Mas. Memang sih kalau gue durasinya sedikit, si Next Shyamalan nih sedikit keteteran menurut gue Mas, dia Mas. Dalam artinya itu dalam pace-nya ya. Dia terasa apa? Terasa dilambat-lambatin atau gimana? Terasa tuh ketika kayak orang lari Mas ya. Ketika dia sampai misal lari maraton ya Mas ya. Ini 1 kilo, maksudnya 1 sampai 5 kilometer, pas udah 2 kilometer dia nih udah kehabisan napas, tapi nggak mau harus nyelesain ke 5 kilometer ibaratnya Mas. Itu sih yang gue rasakan sih Mas. Tapi ketika kita pas orang tersebut lari sampai 2 kilometer dari 5 kilometer yang dicanangkan, itu masih stamina masih bagus. Tapi ketika sudah 2 kilometer sampai 5 kilometer sampai finish, gue liat ini napasnya udah bener ngos-ngosan, dia nggak tahu harus gimana, yang penting gue nyampe finish gitu loh Mas. Itu sih yang gue rasakan di film ini. Ini yang Mas rasakan ini seolah-olah ini kehilangan arah atau pace-nya malah jadi istilahnya tidak menentu nih. Yang Mas bilang apa, ngos-ngosan ini artinya apa nih? Ngos-ngosannya tuh yang gue rasakan Mas, ini kayak kalau gue jadi sisi penonton ya Mas ya, kalau dari sisi penonton kita udah berharap, kita udah siap nih nonton maraton, lari maraton 1 sampai 5 kilometer, tapi pas 2 kilometer karena pelarinya terlihat kayak kehilangan arah, ngos-ngosan Mas. Jadi yang nonton juga ikutan ngos-ngosan juga Mas. Itu sih yang gue rasakan kalau dari sudut pandang gue sih Mas. Jadi secara pengibaratan seperti itu sih menurut gue sih. Oke.
Tapi bukan Ngos-ngosan karena itu bukan karena cepet ya, ngos-ngosan bukan karena cepet, bukan karena itu, jadi kayak kehilangan ini mas, energi mas. Filmnya kehilangan energi, jadi itu yang sudah dibangun cukup menarik ya sampai kurang lebih hampir setengah film ya mas ya berjalan, ke belakangnya tuh jadi kayaknya out of the box mas. Jadi udah kayak intensitas ketegangannya atau premis yang ditampilkan tuh kayak udah nggak menarik mas, kalau menurut gue ya mas ya. maksudnya jadi berasa anti klimaks gitu. Iya, jadi seolah-olah tuh pembangunan ceritanya tuh hanya keren atau bagus di sepertiganya saja mas, menurut gue mas. Sepertiga film, tapi pas tengah sampai ending bahkan untuk plot twistnya menurut gue tuh malah bikin gue tuh ngedown mas, malah bikin gue agak ngantuk jujur. Nggak berasa. Nah kalau kita nih mas ini yang poin mulai turunnya di mana nih, dalam arti poin mulai nggak menariknya? Poin turun itu jadi kita spoiler ya mas. Jadi waktu ketika malam-malam itu mas, gue liat tuh kuasa tuh 45 tuh ketika si dokternya udah malam, suasana udah malam tuh mas. Yang udah jadi gila. Iya, dokter jadi gila, terus dia nusuk tapi nggak jelas gitu ke mama, terus kabur, terus yang itu jadi gila juga yang punya anak kecil yang cewek itu mas, yang istrinya Crystal. itu Kristana. Di situ gue udah kurang gitu respect nih sama film ini mas sejak yang itu mas. Kenapa ya? Padahal kan itu kan kesannya itu si sang sutradara justru itu puncaknya tuh. Istilahnya puncaknya itu puncak ketegangan yang pengen dibangun tuh. Berarti kan di mana sang dokter itu ternyata kan dia kan menderita penyakit kejiwaan ya, psikosis kan yang terakhir dibilang itu ya, paranoid ya. Dan bukan karena fisik, saya pikirannya apa ada tumor ada apa, tapi ternyata itu penyakit secara mental ini yang diomongin oleh dokter yang terakhir tuh. Nah, sang sutradara seolah-olah kan atau penulis naskah ini seolah-olah justru di waktu tersebut tuh yang dimana sang dokter berusaha membunuh itu kumat. Nah itu justru ingin menjadi puncak tuh, karena setelah itu kan semuanya kan turun tuh, tensinya kan turun semua ya, jadi down ya. Tapi bagi bagi gue sebenarnya tuh adegan itu harusnya cocoknya kayak di ending sebenarnya mas, kayak di ending. Kayak di akhir-akhir itu, tapi kurang klimaks mas, kurang muncrat ibaratnya mas. Jadi terlalu temponya, karena kita di awal sampai menit 30 tuh terlalu dikasih tuh kejutan-kejutan mas. Lagi ngomong apa, ada apa itu di sana gitu tuh, lagi ngomong apa, lagi dialog apa, sini ada apa, nah gitu mas. Jadi kebanyakan seperti itu kejutan-kejutan di tengah-tengah yang kecil-kecil itu mas. Jadi ketika walaupun mas bilang itu ternyata dia mengalami masalah psikologis itu, bagi gue jadi kayaknya kurang muncrat mas. Kurang ini, jadi kurang surprise-nya tuh, unsur surprising-nya tuh gue bilang udah kurang mas. Dan seharusnya itu juga ketika mas bilang udah malam itu ya mas, jadi temponya jadi menurun habis itu mas. Ngos-ngosan di sana, dia bingung, jadi mau masukin durasi 1 jam 48 menit ini gimana gitu loh. Jadi kayak sekolah jadi tempo jadi malah melambat di terakhir mas. Ya sebenarnya itu sih harusnya itu puncaknya itu pas dia mau berenang itu ya, mau berenang ke karang itu, harusnya kan itu bisa dijadikan puncak tuh, dalam arti di mana ketegangannya itu bisa dibangun di situ. Tapi kan kalau ini kan jadi kan istilahnya kan puncaknya di yang malam itu tuh, yang dokternya itu, terus habis itu perpisahan sama ibu bapaknya, terus udah kayaknya makin turun, terus habis itu dia mau ke karang pun itu nggak ada perasaan tegang ya, dalam arti ya. Iya. Kayak happy, kayak malah happy, kayak nggak ada perasaan hidup dan mati gitu mas. Ombak pun nggak ada, maksudnya apa binatang apa nggak ada, atau istilahnya hal yang mengancam pun nggak ada. Jadi istilahnya kalau dari situ tuh pas dia udah dewasa, hari berikutnya kan udah menjadi dewasa, itu kayak udah datar, malah istilahnya tensinya malah turun ya semua ya. Bahkan di puncak di akhirnya pun itu nggak ada perasaan ketegangan tuh istilahnya. Iya, ekspresinya ketika mereka tiba nyamperin ke hotel itu pun ketemu anaknya yang temannya masih 6 tahun itu,
nggak ada emosionalnya mas semuanya mas. Datar-datar Ikatan aja. emosionalnya tuh nggak ada. Iya datar-datar aja, actingnya kayak nggak kuat gitu loh. Sayang sih itu menurut gue sih mas. Karena sebelumnya film ini bagi gue dibangun cukup menarik mas. Aduh. Nah, sebelum kita lanjut lagi dan misalnya kita ngomongin misalnya kekurangan-kekurangan ya. Tadi kan Mas kan sempat bilang nih, padahal ini menarik nih. Nah, hal apa aja yang menarik yang bisa yang Mas rasakan di film ini? Satu, tema liburan seperti ini gue suka mas. Tema kayak beberapa orang yang mati pelan-pelan gitu, yang bukan mati pelan-pelan. Saya kalau untuk film suspense thriller kayak gini, yang tiba-tiba tuh ada suatu hal gitu dalam sebuah lingkup tempat yang itu ya, maksudnya yang satu lingkup tempat yaitu di pantai tersebut, gue suka mas kayak gitu mas. Suasana yang dibangun kayak mereka lagi ngobrol-ngobrol di mobil, terus ngobrol-ngobrol dengan karakter-karakter yang orangnya beda-beda, ada yang perawat itu, ada yang ahli psikologis yang orang berkulit hitam, terus ada dokter yang awalnya juga bikin gue ketawa yang ngomongin tentang film Jack Nicholson. Iya. Terus dengan karakter ibunya, terus dengan anaknya yang ketika sudah makin remaja tapi karakternya masih kayak anak kecil. Nah itu gue seneng kayak gitu mas sebenarnya mas. Itu seneng. Sampai yang tumor tuh yang diambil di perut tuh gue masih seneng tuh, yang tumor diambil di perut. Nah itu sejak yang sejak yang gue tahu itu manusia di atas tuh yang supirnya ternyata ngiatin pakai teropong tuh gue udah gak suka mas itu mas. Jadi kayaknya harusnya mendingan sekalian bikin genrenya tuh kayak ke horor, menjurus horor harusnya mas. Kok gue lebih senengnya mas. Oh ini kan mereka sih kayak ngebuat ke air lautnya atau apa jadi eksperimen ya. Gitu. Iya. Sebenarnya sih bisa dibuat kayak misterius seperti itu dalam arti ya. Tapi ya tadi itu entah kenapa nih kayaknya alurnya itu sengaja dilambat-lambatin, terus abis itu suspense-nya itu kayak agak-agak tidak konsisten kali ya. Iya, jadi kita nggak ada unsur surprise itu udah keburu dikasih di awal-awal banyak banget mas. Anaknya tiba-tiba jadi tua lah, terus yang si penyanyi rap itulah nggak berdarah, makin menua, terus ada mayat, terus ada orang anaknya jatuh ketika manjat tebing, itu udah dikasih kejutan-kejutan di sana semua, jadi pas endingnya malah lebih drop mas, menurut gue mas, lebih unsur surprisingnya tuh lebih rendah dibanding scene-scene sebelumnya menurut gue mas. Ibaratnya tuh gue nonton tadi dari yang duduk dengan kepala mendongak, terus udah mulai tidur senderan, akhirnya tiduran pakai guling sambil nonton, hampir ketiduran. Mas. Hampir gue ketiduran loh. Ya padahal sih ini sih menarik nih, dalam arti dari awal kan kita kan diperlihatkan nih satu misteri di mana tiba-tiba ada mayat orang yang habis berenang, terus tiba-tiba mayat itu bisa berubah istilahnya jadi tulang, ya kan? Itu kan jadi ada misteri nih. Istilahnya sebenarnya ada apa nih? Ada pembunuhan apa nih? Atau istilahnya ada kuasa apa nih yang di sini nih? Terus di mana nampak ini kok penyanyi ini kok hidungnya berdarah terus, istilahnya kok nggak berhenti. Terus habis itu pas ditusuk kok lukanya langsung cepat menutup. Terus abis itu belum lagi anaknya itu kok tiba-tiba kok umurnya makin dewasa. Nah itu kan kita sebenarnya kan itu kan suspense kayak gitu kan harusnya kan bisa tuh. Apalagi tiba-tiba itu sebelum itu kan tiba-tiba ibunya dari yang dokter itu yang udah tua itu meninggal mendadak tanpa ada apa-apa. Padahal katanya sehat walafiat kan. Terus anjingnya meninggal. Terus di sana itu nggak ada ikan sama sekali. Itu kan sebenarnya kan bisa dijadikan sesuatu dikembangkan. Dan benar sih kata Mas itu dalam sepertiga, bahkan kita bilang itu 2/3 itu tensinya itu udah dibangun udah mulai puncak tuh sampai malamnya itu. Sayangnya itu puncaknya kenapa malam, padahal ini masih ada durasi kurang lebih 10-15 menit nih untuk ke akhir nih, dan akhirnya itu jadi udah puncak sini turun tuh di saya. Padahal itu puncaknya itu cukup bagus dalam arti, wah ini ada akal juga nih, ternyata itu dia pakai pisau yang udah berkarat, kan pakai otak juga tuh dia tuh. Karena kalau racunnya itu makin menjalar cepat, ya itu kan makin mematikan.
Nah tapi itu nggak tahu Iya. itu makin lama makin turun, sampai endingnya pun nggak ada usaha naik lagi nih. Nah nggak ngerti Hmm. nih. Ini emang dari apa si sutradara ini si M Night Shyamalan ini beberapa kali emang kayak gitu tuh istilahnya Itu istilahnya kayak gitu ya. tenaganya itu kayak dia jor-joran di depan tuh apa Sama. naik tapi dia nggak tahu nih di ini nih kayak masih istilahnya masih ada waktu untuk di spare ini tapi dia nggak tahu kemana akhirnya melandai atau malah turun tensinya sih Hmm. seperti itu sih. Hmm. Nah Jadi menurut gua hmm, kualitas film ini ya, Old ini ya menurut gua nih nggak ubahnya kalau gua nontonnya nggak hmm. ubahnya tuh kayak kita nonton eh, series mas, series yang misteri yang biasa aja mas, malah yang harusnya 1 jam doang terus ketegangannya endingnya tuh nggak bagus gitu mas. Yang gak bakal gua tonton tuh episode keduanya ibaratnya mas. Atau mungkin film ini harusnya itu dijadiin miniseri ya. Ya, nanti 3 episode Ini lah atau series dua. oke. Hmm? Miniseri bisa tapi ya dibikin penggalan cerita tuh nggak apa-apa lebih lambat tapi tuh seru gitu kayak di sepertiga awal gitu mas. Betul. Nah ini nih dari tadi itu kekurangannya adalah yang hari esoknya nih. Karena hari esoknya udah bener-bener ya itu nggak ada ketegangan sama sekali tuh istilahnya landai aja yang harusnya tegang dia berenang ke bawah istilahnya bawah terumbu karang pun itu tidak dibikin tegang ngerti ya mas ya bener gak mas harusnya Ini kan dibikin hmm, iya malah dibikin itu cerita dia kasih apa namanya tuh flashback malah ceritanya. hmm, Flashbacknya pun cuma gitu, cuma dia cara berenang terus berdarah sebentar, keikat bentar, lolos udah ketemu ketemu daratan. Udah cuma gitu mas. itu sih ya itu saya nggak ngerti sih nah, saya ini kenapa nih keputusan dari sutradara dan sekaligus penulis naskah nih ya sekaligus yang bermain jadi supirnya itu ya si M. Night Shyamalan ini kenapa nih dia ngambil keputusan seperti itu apakah dia pengen data-data aja saya ya udah dalam arti Atau yang terjadi di pengen kasih pantai itu kejutan, pengen kasih. kejutannya kayak gini kali ini, kasih Hmm. pengen kejutan kayak gini kali ini biar orang song kali. Hmm. Nah, kalau kejutannya sendiri itu yang soal farmasi menurut Mas gimana? Berarti sebenarnya kan ini pulaunya Itu ini yang kan diangkat. kebetulan ada pulau nih istilahnya yang nggak dijelaskan kenapa bisa terjadi pulau ini kan sebenarnya kan. Dan istilahnya ya akhirnya itu dipergunakan untuk pabrik farmasi untuk mencoba obatnya Eksperimen. supaya istilahnya eksperimen obatnya itu kan yang harusnya makan 1 tahun tapi ini dalam 1 hari pun itu udah bisa dianggap itu 6 tahun ya dalam arti ya kan Hmm. iya kan. Nah itu kalau menurut Mas gimana Mas? Kayak terlalu ini mas ya, isu yang diangkat kayak tuh terlalu tempelan menurut gue mas. Jadi harusnya tuh seperti mas bilang tadi mungkin kalau dibikin mini seri 3 episode mungkin bisa lebih jelas gitu loh, nggak secepat itu cuma akhirnya ngasih tahu muka apa kepala yang kakek-kakeknya itu terus dia kasih tahu nih ada yang meninggal lagi 73 orang terus yang lain pada disebutin nama-namanya pekerjaannya apa. Kayaknya terlalu singkat ya mas bagi gue ya mas ya. Hmm, hmm, hmm. Padahal Menurutku sih cukup terlalu singkat ya. Padahal padahal cukup cukup menarik menarik nih. ya. Menarik iya. Hmm, Jadi kita nggak diajak mikir lagi mas. Ada hmm, ada plus ada minus juga sih. Sebenarnya sih harus diajak mikir lagi. Kita kenapa gitu. Terus kenapa dikasih flashback sebentar-sebentar gitu. Ibaratnya obatnya ini kayak berfungsi gimana-gimana gitu. Bukan soal dia umumin yang meninggal siapa menurut gue sih. hmm. Sebenarnya sih itu sih kalau yang saya tangkap itu kebetulan nih pulau ini ada. Terus kebetulan nih Hmm. yang punya pabrik eksperimen obat ini nih Warren mempunyai Warren. pulau ini nih istilahnya nih. Jadi untuk menemukan obat dengan maksud baik nih dalam arti daripada makan tahun apa puluhan tahun yang lama mendingan nih dilakukan di pulau ini dengan orang-orang yang mempunyai penyakit yang mungkin nggak bisa disembuhkan nih, dalam arti kan, dan kejahatannya itu mereka itu menjadi eksperimen tanpa persetujuan daripada diri mereka, jadi mereka itu benar-benar nggak tahu tuh emang sengaja istilahnya ya udah soalnya kan kalau kita lihat dari adegan awal itu yang di pasir itu anaknya lagi main-main itu kan ada bekas-bekas apa kayak sendok mainan-mainan Iya. gitu berarti kan emang sebelum-sebelumnya kan emang udah ada di situ kan orang-orang yang Hmm. jadi eksperimennya itu kan
Dan abis itu yang pas dokternya udah mulai psikosis tuh yang dia ngomong sama ibunya itu dia kan pegang tulang tuh, nggak tahu tulang siapa itu. Garuk-garuk kepalanya itu, inget gak? Iya. Nah, menurut gue sih harusnya dia bikin temanya sih ada sedikit, menurut gue ya, kalau mau tercipta sebuah misteri yang lebih kuat ya Mas ya. Menurut gue tuh jangan eksperimen obat sih menurut gue sih Mas, kayaknya kurang pas Mas. Maksudnya kan dia ternyata eksperimen perusahaan farmasi kan ibaratnya kan Mas ya. Betul. Sebuah kayak pengobatan yang katanya bisa hasilnya juga positif maksudnya gitu kan. Tapi yang perempuan itu yang punya epilepsi itu yang berkulit hitam ya. Iya. Tapi kayaknya kalau gue lihat kayaknya dengan karakter yang seperti unsur misterinya cukup kuat ya Mas ya, dengan kayak contohnya kayak yang orang berenang tuh meninggal terus tahu-tahu udah jadi abu. Terus dia hamil, yang anak kecil hamil itu. Menurut gue kalau alasan ternyata yang dipilih si sutradara sebagai eksperimen obat-obatan atau farmasi, menurut gue juga sedikit sayang menurut gue Mas. Jadi ibaratnya apa yang kita udah tegang-tegangin gitu ya, tahu-tahu kayak cuma ya ini apa ilmiah gitu Mas. Jadi kesannya ilmiah banget gitu Mas. Gitu sih yang gue tangkap sih Mas. Harusnya kan mungkin ada eksperimen misalkan apa gitu, bikin cloning, maksudnya yang lebih ini Mas, lebih ekstrim gitu loh maksudnya loh. Hal-hal yang lebih terlihat ekstrim gitu menurut gue sih. Tapi ini sih kalau bagi mereka yang suka nonton karya-karya si Shyamalan ini memang udah kurang lebih ini emang beberapa karyanya ini emang seperti ini nih, kayak Village kita udah berpikir wah ini nih di desa Anta Beranta nih, nggak taunya itu merupakan desa yang isanya yang punya kesepakatan mengisolasi diri dari dunia modern, dalam arti kan kayak gitu tuh. Nah, dan ternyata di sini pun akhirnya ya istilahnya, oh ternyata ya cuma istilahnya kebetulan ada pulau itu ada farmasi, ya udah. Jadi ya salah satu sisi sih kita kan sebagai penonton kan berharap wah apa nih apalagi poster itu kaki sebelah kaki masih ada daging, sebelah tulang, kan kita mikir misteri apa nih. Iya benar. Nah, terus gue masih mau nanya nih, dalam arti pas yang ada dua yang pertanyaan sih yang masih di pikiran gue sih. Sebenarnya itu pas mereka ke karang itu kan tekanan kepala mereka kan istilahnya kayak kita naik abis nyelam nggak boleh naik ke atas secara langsung ya katanya kan. Itu kan tiba-tiba pingsan nih. Nah yang gue mikir itu mereka pingsan harus ditarik oleh orang apa mereka pingsan tiba-tiba ada di sana, soalnya yang pas rame-rame pergi ke sana nggak mungkin kan tuh istrinya tuh yang ngangkatin satu-satu kan. Terus ada juga si Kristal yang tiba-tiba lari ke sana tiba-tiba pingsan tuh. Tiba-tiba udah ada di pantai. Nah, itu juga plot hole sih Mas. Yang dari yang orang Chinese yang perawat itu. Ya. Nah, dia kan pergi sendiri kan, pingsan terus secara logika ini kalau pingsan di situ, orang akan ke sana juga pasti akan pingsan dong. Kesannya kayak time loop ya. Iya, tiba-tiba itu kok ada di pantai gitu. Nah, itu sih. Iya, lagi pingsan dibangunin. Ya, itu sih gue juga sempat mikir itu. Kesannya tuh dia kayak halusinasi, kayak jalan layarnya tuh kayak ngeblur gitu. Tahu-tahu udah di posisi pantai. Mungkin ditarik kali ya. Mungkin ya dalam hati gue ya Mas ya. Mungkin tahu-tahu 3 jam kemudian atau sejam kemudian tuh ada yang nyari-nyari, dipersingkat terus akhirnya ditarik ke tengah-tengah kali, feeling gue, terus masih bernafas gitu Mas, mungkin ya. Nah itu kemungkinannya sih itu sih, tapi yang ingat yang pas waktu mereka berpisah dua orang kan itu kan semuanya pingsan tuh, kecuali kan istrinya sama anak-anaknya kan di pantai kan. Masa sih istri sama anak-anaknya yang narik-narikin mereka? Ya itu yang masih mikir, yang gue masih mikir ini apa pingsan blek langsung ada di pantai atau ditarik ya. Kemungkinan besar sih kata Mas itu kemungkinan besar ditarik tapi nggak diceritain. Tapi ya jadi masalahnya itu masa sih orang secepat itu bisa mencari letak, langsung tarik padahal dia sendiri pasti kan pusing tuh pas ke situ. Masuk akal kan? Mereka awalnya naik apa Mas nyampe ke pantai tersebut? Naik mobil jeep. Nah, yang gue bilang naik mobil kan ya Mas ya.
mereka nggak kepikiran gitu mau jalan balik gitu ke tempat atas gitu, cara masuknya datangnya begini, pulangnya begitu harusnya gitu loh. Oh enggak, pas mereka jalan ke pantai itu kan lewatin karang itu kan mereka jalan kaki kan. Yang si supir itu bilang, oh saya harus jemput orang lagi nih. Ingat gak? Iya, tapi mereka nggak waktu ketakutan gitu nggak berusaha balik ke sana ya? Berusaha yang lewatin itu kan lewatin justru nih mereka bisa masuk lewatin apa karang itu lewatin apa tuh yang kita ngomong apa ya lembah ya yang Iya, sempit itu jalanan karang-karang yang kayak gua gitu. iya, iya. Nah, mereka udah sampai pantai, entah kenapa nih kalau mereka udah Pingsan sampai lagi, pantai, pingsan lagi ya. udah masuk bisa nih, masuk bisa, tapi pas keluar itu ada nggak dijelasin ini itu ada ibaratnya itu seperti perbedaan tekanan tuh. Jadi mereka Hmm. bisa masuk, istilah kata mereka bisa nyelam ke bawah, tapi pas mau ke atas itu yang yang satu orang itu yang perawat itu bilang, ini bisa nih kita coba nih. Misalnya kita coba jalan, tapi jalannya super pelan. Yang mana nanti kamu akan bisa keluar sana ya beda 6 tahun. Jadi jalan berhenti. Sebenarnya sih itu harusnya itu bisa tuh dilakukan tuh, tapi mereka itu nggak mau ngelakuin. Daripada mereka stay 24 jam kan? Iya ya. Tapi Kan kok sebetulnya faktor utama tuh yang membuat ada anaknya hamil, terus ada yang menua tuh apanya Mas? Kalau menurut Mas? itu nggak dijelasin. Jadi pulau itu memang nggak dijelasin di dalam cerita ini. Kalau kalau gue tangkapnya ini emang nggak dijelasin. Jadi istilahnya gini, kebetulan ada pantai yang seperti ini. Kebetulan diketahui, ya udah digunakan. Nah, siapa dulu yang pertama kali di situ kita nggak tahu tuh. Kemungkinan besar itu ada yang tahu, terus habis itu yang jalan terumbu karang itu. Jadi itu orang yang pertama kali ada orang-orang yang tahu itu yang masuk ke terumbu karang itu bisa lolos. Kan sempat kejadian itu ditanya kan supirnya, lu yakin mereka udah mati? Supirnya bilang, udah yakin kok, nggak keluar gini-gini. Jangan sampai kejadian itu kayak dulu tuh. Jadi ada kasus tuh, seperti itu. Nah, kalau Iya, Mas bilang iya, iya. penyebabnya utamanya apa, ini nggak jelasin. Jadi istilahnya kita hanya istilahnya seolah-olah ya terima aja dah. Ini ada pantai seperti ini. Buat Mas harusnya penyebabnya itu harusnya kayak di itu ya Mas, harusnya dieksplor ya Mas ya. Bisa iya, bisa juga enggak sih. Iya ya menurutku ya. Nah, Jadi menarik, makin menarik. Oh ternyata kita jadi flashback gitu. Jadi kita bisa pas nonton, oh iya ya bener gara-gara tadi ini anak juga gitu. Misalkan megang pasirnya, apa uh, bisa iya menarik, bisa juga enggak gini. Bisa iya menarik, tapi bisa juga malah jadi bumerang. Bisa kalau wah ini nih pasirnya mengandung istilahnya dibuat ngayal gitu, pasir mengandung zat ion apa gini atau ibarat kata itu kayak filmnya si apa film misalnya Pirates of Caribbean. Oh misalkan kalau minum ini atau saya kena ini nih jadi terkutuk ti. Jadi kita nggak dijelasin bener-bener jelasin kenapa bisa terkutuknya istilahnya seperti itu. soalnya di video takut kali Mas, soalnya nanti dihubungkan sama sebuah apa maksudnya tuh tujuan yaitu farmasi, jadi kayak takutnya nggak nyambung ya Mas Ade ya. Iya, soalnya di satu sisi itu dia istilahnya tadi itu ingin membumi. Ya ini kita mengenai sebenarnya itu mungkin menyindir farmasi yang melakukan percobaan semena-mena. Legal. Iya, istilahnya tanpa bilang dan istilahnya ya kesannya itu nyawa manusia ya nggak ada harganya dalam arti ya udah mereka. Nah, walaupun pinternya itu mereka ngomong gini, ya istilahnya dengan pengorbanan 73 orang ini atau rombongan 73 ini ya kita kan untuk kesembuhan dari orang lebih banyak istilahnya mengorbankan ratusan orang untuk ribuan orang kan tadi kesannya kan gitu ya. Berarti apa sampai 70 orang untuk tercipta sebuah formula yang lebih bagus Mas? Oh enggak, Maksudnya gitu. bukan. Jadi misalkan gini, dia kan orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang punya penyakit. Ada yang penyakitnya epilepsi, kejang-kejang, ada yang penyakitnya tumor, ya kan? Terus habis itu dipikirnya apakah si dokter ini nih punya penyakit di di otaknya gak nih, istilahnya. Tapi ternyata dia psikosis tuh. Nah masing-masing itu, masing-masing tamu yang baru datang dikasih minuman. Minuman itu adalah obat yang dicoba.
Gitu ya. Jadi obatnya itu Hmm. dikasih minum. Kita mau lihat nih efeknya itu selama tahunan itu gimana nih. Nah, caranya gimana sampai selama tahunan yaitu dimasukkan Di ke pantai pulau tersebut tersebut. walaupun cuma 1 hari. Nah, itu dia tuh. Sebenarnya itu sih. Jadi setiap tamu itu tuh yang terpilih tuh yang dikasih masuk ke itu karena mereka udah dicatat nih. Oh, kayak yang terakhir kan itu kan udah ada penyakit apa nih yang tamunya baru datang itu dikasih minum itu obat percobaan sih. Seperti itu. Jadi Hmm. masing-masing tamu mempunyai penyakit berbeda, dikasih obat berbeda untuk dilihat eh, efeknya gimana selama tahunan. Seperti Tapi mereka berarti harus kerjasama sama kayak rumah sakit gitu ya Mas ya? kerjasama sama farmasi dianggapnya. Kerjasama sama apotek gitu kalau di Indonesia tuh kayak apoteknya eh Mas ya? Pabrik Rumah kali sakit. ya. Pabrik bukan apotek. Jadi pengembang, bukan pabrik ya, pengembang, Tapi peneliti. mereka bisa tahu Mas. Mereka maksudnya bisa tahu kan kalau misalnya bagian Oh, pengembang oke. atau Nah, itu juga ya pasti kan tadi itu bahkan kan yang orang ada satu yang laki-laki itu kan yang oh ini kita udah hapus segala macam riwayat history dari komputernya segala macam itu bookingannya segala macam kita udah hapus nih. Jadi kalau misalkan kalau ditanya apakah ada kerjasama, ya ada. Pasti ada backingannya, dan nanti baik itu kerjasama dengan hospital minta datanya penyakit orang-orang yang penyakit parah apa nih, orang-orang yang penyakit nggak bisa disembuhkan apa nih, yang kita pengen teliti obatnya, seperti itu sih. Nah, mereka kan, kan awalnya yang udah dikasih kata kunci sih Mas. Gue udah punya feeling tuh pas baru 5 menit kan yang dia lagi baru nyampe hotel. Oh ini ada farmasi ini dia kayak kesana lihat brosur tuh Mas. hmm, hmm, Ada dia si suaminya itu kan lihat kayak ada brosur. Oh di Warren tuh Warren nih bagus nih perusahaan farmasi ini gue suka nih. Di kalau nggak salah dia lagi kayak baca brosur gitu tuh. nggak taunya itu kuncinya ya, dalam arti ya, yang kalau Iya. kita ini nggak miss ya, seperti itu. Sama yang kedua, yang saya bingung itu adalah si kristal itu matinya kok bisa kelipet-lipet gitu ya? Nah itu makanya gue ketindih batu ke sana ya. Kesannya kayak ketimpa batu ya. Kan yang pertama itu mungkin kan dia kan apa ngambil batu terus tiba-tiba kemungkinan apakah Jatuh. karena tua istilahnya jadi istilahnya tulangnya rapuh tapi kok pas dia ngejar anaknya itu Nah, kok badannya kelipet-lipet kayak kayak film setan, maksudnya cuman dia doang tuh yang matinya kayak gitu tuh. Gue juga mikir nih apa dia, udah rapuh badannya kali ya. tapi rapuh kan nggak mungkin dong, berarti dia kan matinya lebih lebih cepat daripada yang bapak emaknya kan itu kan, bapak emaknya kan menua. Sedangkan dia kan kalau itu kan waktunya itu belum belum waktunya untuk kayak gitu, dan itu meninggalnya itu kelipet-lipet kayak kayak film horor. Iya, Satu-satunya iya. loh. Satu-satunya tuh kelipet istilahnya bukan karena ngangkat batu nggak kuat jadi patah, bukan, atau lagi jalan tiba-tiba tulangnya rapuh, bukan, tapi ini kok dia lagi ngejar itu kaki kemana tangan kemana, itu sih itu Iya, yang dan jadi pertanyaan anehnya itu ketimpa batu yang dipegang kan ke pundak ya awalnya. awalnya. Nah, kalau yang itu saya gue masih masih berpikir oke lah, mungkin karena jadi tulang yang nggak sehat, jadi saya ada istilahnya patah dengan mudahnya. Tapi misalkan lagi ngejar-ngejar itu tiba-tiba krek 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 krek, itu kan tanda tanya sih Iya. bagi gue sih tanda tanya. Iya, Sedangkan dia usianya masih muda dibandingkan bapak ibunya dari yang 2 anak itu. iya, iya. Apakah gara dia udah apa ya psikisnya udah kena jadi tambah memperparah penyakit kali ya yang anaknya Eh, mati. tapi ya bingung sih, penyakit apa yang bisa tulangnya kelipet-lipet gitu. Kan nggak masuk Psikisnya akal. mas, psikisnya mungkin psikis karena anaknya meninggal itu. Tapi maksud maksud gue psikis itu kan setidaknya itu kan mungkin stres jadi stroke, darah tinggi istilahnya kan gitu kan, atau jantungan kayak ibunya itu kan, itu bisa. Tapi kalau tulangnya sampai muter-muter gitu itu Iya makanya apapun apa yang sudah dicapai di awal ya terus akhirnya si Nexel amalan ini bikin realita yang kayak kesannya membumi ya mas ya. Jadi zong. tingkat tingkat konektivitasnya tuh apa tuh perpaduannya kayak menurut gua agak kurang pas makanya mas gua bilang mas kayak kita kayak ditipu gitu kayak kita udah nonton seru-seru horor tahu-tahu nih
kayak tahu-taunya nih misteri ya, maksudnya misteri tahu-tahu nih, ternyata ini gitu loh. Ternyata film dokumenter ibaratnya kayak gitu. Dokumenter yang ingin menyindir farmasi ya, dalam arti ya, Iya, film fiksi. ibaratnya. Oke, oke, Aduh, oke. Oke. Nah, kalau gitu nih, kata-kata terakhir untuk film ini apa nih, Mas? ini kalau ibaratin kan ini ada hubungan sama penyakit itu ya, sama apa dunia farmasi ya. Ini Eh, gue bisa bilangnya film komplikasi, Mas. Komplikasi. Iya, udah gue bisa bilang itu, Mas, komplikasi. Ini Gimana, gimana? deh, filmnya komplikasi, Mas, ini, Mas. Bukan complicated ya, komplikasi, Mas. Komplikasi. Dunia farmasi, dalam arti dunia farmasi nih, Mas. Ini Mungkin komplikasi banget, komplikasi. Itu tuh kemana-mana, terus komplikasinya tuh di endingnya kayak gitu, terus, aduh, komplikasinya ke arah jelek dong ya, kalau gitu ya. iya, komplikasi nih ke arah memburuk, Mas. Hmm. Sesuai dengan ini, Mas, saya sudut pandang kita tuh nonton jadi kayak komplikasi, Mas. Bukannya sembuh terhibur, malah komplikasi, Mas. Hmm, 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 Tapi gitu ya. Jadi hmm. bukannya kita nonton untuk psikis kita supaya sembuh, supaya kita terhibur, supaya kita dapat tontonan yang menarik. Yang ada kita dapat tontonan yang komplikasi, Mas. Udah. Hmm, hmm, hmm. Nah, kemungkinan terbesar karena apa? Karena cerita yang terlalu dipaksakan atau karena durasi yang terlalu mau dipanjang-panjangin? Plot ceritanya pas udah dari eh, menit ke 40 sampai ke atas, bagi gue tuh nggak menarik, Mas. Hmm, hmm, hmm. Itu seperti fase gue ketika gue nonton tuh, Mas. Fase gue dari, itu nggak dibuat-buat tuh, dari gue kepalanya majun kayak gitu, duduk sambil serius, terus udah mulai senderan, akhirnya tiduran. Tapi untung Dia nggak kebalik, tidur beneran. kebalik harusnya nonton dari awal dia tiduran, terus Hmm. akhirnya kayak nggak mau, lebih mau deketin mata gitu, mau jelasin supaya kita duduk gitu atau bahkan berdiri supaya ngeliatin, ini kagak, malah kebalikannya, Mas. Anti Hmm. klimaksnya di depan malah, klimaksnya di depan malah. Hmm, hmm, hmm. Ya, di tengah-tengah ya, Ya di 2/3 itu udah, ya itu, tadi itu anti klimaks sih kalau menurut saya juga sih. iya, Hmm, itu apa, ngos-ngosan. hmm, hmm, hmm. Tapi, Durasinya, plot ceritanya tuh buat gua emang sih mungkin kalau secara kerangka yang gue suka bilang, Mas, kerangka cerita bagus, dia kayak pengen eksperimen mempercepat secara, kalau dia jelasin nih berarti Mas diwawancara tuh mungkin bos nih, ini bagus nih dalam ini masuk, pas, kalian tuh bisa mungkin ya bisa berpikir tuh ini adalah sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam dunia, mungkin gitu istilahnya, Mas, yang hmm, kita tuh melakukan segala sesuatu yang mungkinnya terjadi nantinya di dunia apa tuh, di dunia farmasi, dunia kesehatan, ya itu mungkin ya, Mas, kayak gitu eksperimen, tapi kayak di relatein ke kejadian di pulau itu kayak agak kurang nyambung ya, Mas ya. hmm, hmm, hmm. Agak sayang Masih sih ya. cocok tuh misalkan mereka tuh diajak ke rumah sakit misalkan, Mas ya. Mas itu pasien-pasien terus coba mereka tuh mengalami hal-hal yang di luar batas orang biasa lagi berobat gitu, Mas. Itu mungkin masih masuk akal, Mas. Hmm, 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 Tapi kan ini kan dibikin liburan ke pantai, hmm, hmm, hmm. liburan ke hotel. Iya sih, berarti sebenarnya sih, ya tadi itu sih sayangnya itu seolah-olah itu kehilangan arah ataupun arahnya udah benar tapi kehilangan kekuatan tuh, dalam arti dari yang dari malam itu puncaknya harusnya itu makin naik, ini malah makin turun, dan abis itu makin turun, dan pas dia sampai di hotelnya pun nggak ada ketegangan, harusnya kan agak 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 ya istilahnya agak perlawanan atau dan lain-lain, ini kayak makin turun udah selesai sih, itu Karena sih saya. temanya bisa menarik, Mas. Seseorang bisa jadi tua dalam waktu cepat tuh sebenarnya menarik, Mas. Menarik, menarik, sangat-sangat menjual sih, dalam arti Iya, iya, cukup hal yang ini juga, maksudnya nggak biasa gitu. bahkan dari posternya aja udah menjual sekali kan. Iya, Da- makanya tadi dari 10 film yang mau ditonton pilihnya itu, Mas. Hmm,
Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Seperti yang kita bilang, setiap film pasti ada yang zong, ada juga yang happy. Ya udah Mas, kalau gitu Mas, jangan kapok-kapok nih kita nontonin film lagi. Kita harus mencoba film-film baru atau film-film yang mungkin istilahnya kita belum dengar, tapi kita coba lah Mas. Skip lah Oke, ini Mas. Hmm? Skip lah kalau ditanya skip atau enggak skip ini Mas. Skip, nggak usah dicoba. Jangan coba. 4 dari 10 Mas ini. Skip. Oke, oke. Nah ini denger nih, jadi saya kalau kalian pengen coba ya silakan coba, tapi dari Mas Waci Movie Channel bilang skip aja. Skip aja udah. Walaupun ini adalah sutradara dari Six Sense. Waduh. Nggak nolong kali ini. Kalau Oke, dari sudut pandang gue ya, mungkin ada yang suka sih, tapi nggak tahu deh gue. oke. Kalau gitu nih, thank you banget nih Mas Watching Movie nih untuk apa? Untuk pembicaraan film old yang benar-benar bisa membuat kita tua kali kalau nonton ini ya Mas ya. Tua beneran ini. Tambah kerutan nih saya Mas. Jidat tambah kerutan ini. Aduh, sampai ngakak saya. Nontonnya sampai mengkerut gitu. Iya. Tuh langsung ngaca tuh dia ngerut. Oke. Sekali lagi thank you banget nih Mas Watching nih. Nanti kita akan ngobrolin film-film lainnya nih. Semoga kita mendapatkan film yang lebih seru dan setidaknya itu menghibur. Oke, untuk para sobat WB69 jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you. You, thank you.